Sandaran opini, Sadarkan ego, suarakan suarakan opini. Yeay. Yeay. Oke, selamat datang di program Talkshow Sadaran Opini yang dimana di sini kita tempat untuk berbagi cerita dan juga kita bisa lihat sudut pandang dari narasumber kita yang hebat-hebat nih. Bener banget, di sini kita bakal ngobrol santai tapi tetap penuh dengan wawasan. Senang sekali saya di sini sebagai host Natasha Aurelia Putri dan teman saya. Dan saya Zaki Nawal Putra juga sebagai host di sini menemani Kak Aurel tentunya. Dan hari ini kita akan membahas tema yang menarik, yaitu kisah inspiratif anak muda berprestasi dan inovatif. Tema yang cocok banget buat kaula muda, teman-teman semua yang masih berkembang, yang mau berkembang dan ingin sukses untuk di masa depan. Dan tentunya sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya Kak Aurel, kita mending kenalan dulu dengan narasumber kita melalui video profil yang sudah disiapkan oleh teman-teman kita. Betul banget, karena di video ini kita bisa lihat prosesnya nih, mulai dari awal Kak Umar menjalani organisasinya, pengalaman-pengalamannya, internshipnya, dan lain-lain. Dan daripada penasaran, langsung aja, ini dia videonya. Wah, keren banget dari video tadi, kelihatan banget nih kalau Kak Umar itu tuh menjalani semuanya tuh dengan proses dan gak instan gitu ya. Iya bener banget. Mulai dari aktif di organisasi dan internship tentunya, yang semuanya kelihatan tuh penuh perjuangan pastinya ya. Mungkin langsung saja kita sapa aja narasumber kita. Halo Kak Umar. Halo, Kak. Halo, gimana perjalanan ke sini? Aman nggak Mas? Aman. Aman ya. Apa kabar Kak Umar? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Siap. Oke, mungkin boleh perkenalan diri secara singkat dulu nih Kak Umar. Ya, sebelumnya terima kasih banyak udah diundang hadir di acara Talkshow kali ini ya. Nah, perkenalkan nama aku Umar Adibinata. Biasanya dari teman-teman tuh manggilnya Umar. Ya, sekarang kuliah di Universitas 11 Maret. Meskipun aslinya Semarang, kuliah di Solo. Jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Gitu. Keren banget ya Kak ya. Keren banget. Dan tadi dari pengalaman yang banyak itu, pasti kan ada proses panjangnya nih, ya kan? Iya, kan di video tadi udah jelasin kalau OSIS itu sebagai pengalaman pertama Mas Umar Iya. menjalani kehidupan berorganisasi ya Mas. Tapi awalnya yang bikin Mas Umar itu tertarik untuk ikut organisasi dan tujuannya tuh apa sih Mas? Mungkin teman-teman dan bahkan kami juga penasaran nih Mas Umar. Oke, baik. Ya ini sambil cerita-cerita Iya ya. cerita Jadi tuh santai-santai. kadang kita mau masuk kegiatan atau organisasi, pastinya kan ada sebuah keresahan kan. Keresahan. Pasti. Dulu tuh aku waktu mulai SMP waktu itu ikut paskib. Paskibra Mas. iya. Siap gerak berarti ya? Siap Iya. Siap. Nah, apalagi itu paskib biasanya kan dulu SMP kan konotasinya kan mesti bentrokan sama OSIS, sama pramuka juga kan. Iya, Pasti. benar-benar. Bahkan kayak dibilang wah paskibra tuh nggak bisa maju OSIS. Nah gitu. Nah, akhirnya di situ tergerak lah buat buktiin masa iya anak paskib nggak bisa ikut OSIS. Ya, dari situ langsung daftar buat nyalonin diri sebagai ketua. Aku ambil wakil dari OSISnya sendiri. Itu di SMP berarti Mas? SMP. Oh, SMP udah jadi wakil itu jadi Mas? Jadi Jadi. Weh, Alhamdulillah keren ya, banget sih keren Mas. banget. SMP udah berani Untuk nyalonin maju diri ya, ya, nyalonin maju diri, jadi bener wakil banget. ketua OSIS. Jadi ketua OSISnya, Jadi- wakilnya saya ambil dari OSIS internalnya. Yang Oh, OSIS. berarti Gitu. bisa dibilang Mas Umar itu
ini ya seperti penyusup yang tiba-tiba jadi pemimpin ya mas, gitu ya. Karena keresahan itu ya. Iya, Wah, masa bener-bener. iya anak paskib gak boleh ikut OSIS? Akhirnya buktiin bener, bisa lah. Gitu. Oh, iya bener banget. Mas. Oke. Gitu. Tapi kalau di sekolah saya dulu ya mas, mungkin Mm-mm. intermezzo dikit. Saya Iya. dulu di SMP kalau saya ikut main basket mas, kalau lagi latihan gitu, bentroknya sama anak paskib. Kita lagi dribble, paskibnya lagi gini mas, siap gerak gitu mas. Lapangannya diambil alih Iya ya. diambil, Gitu. bener. Nah, tadi kan Kak Umar bilang kalau misalnya tadi tuh sempat penasaran ya kan. Iya. Nah, itu tuh sekarang tuh setelah dijalanin tuh sesuai ekspektasi nggak sih Kak? Sesuai ekspektasi Kakak gitu nggak? Oh, iya. Kalau sesuai ekspektasi pastinya ya ada. Kalau plus minus ada ya. Tapi ekspektasi bahkan waktu masuk itu nggak ada ekspektasi yang lebih. Pengen pembuktian akhirnya tercapai. Bahkan waktu SMK itu kan saya ikut OSIS 2 tahun ya. Yang tahun pertama itu anggota. Oh. Yang tahun kedua itu ketua OSIS. Waduh, Eh, berarti ketua OSIS tuh SMP dan SMA gitu. Bener, dari Keren SMP banget. udah ketua, SMK ketua lagi mas. SMK juga. Oh, Iya. keren. Ya di situ dari keresahan juga sih karena mikir kayak kita ngelihat sebuah sistem yang mungkin perlu diperbaiki, perlu dibenahi. Nah, tertanam dalam diri kan kayak kalau bukan kita siapa lagi gitu. Iya, apalagi Dari tertanam situ. kalau yang Mas Umar bilang tadi kan berawal dari keresahan ya mas. Iya, Oh, betul. Waduh. Gitu. Dari OSIS sih itu. Oke. Waduh. Dan itu pun tujuannya juga tercapai baik dari relasi juga bahkan sampai sekarang pun bisa direkrut kayak kerja pun dari relasi juga gitu Berarti sih. relasi itu dari SMK itu sangat penting ya berarti ya mas? Sangat penting sekali penting ya. gitu. Berarti sangat berguna lah ya untuk Iya, di betul. kehidupan selanjutnya gitu. Iya. Oke. Nah, dari semua yang udah Kak Umar jalanin tuh, mulai dari organisasi sampai kegiatan lainnya, mesti kan ada momen-momen yang berkesan nih buat Kak Umar gitu kan. Nah, mungkin boleh diceritain apa pencapaian Kak Umar yang paling berkesan gitu buat Kakak? Oh iya. Untuk pencapaian yang paling berkesan itu pastinya banyak sebuah problem di situ dan akhirnya bisa terlewati. Itu yaitu waktu event perpisahan sekolahku sendiri. Oh, iya. Ini di SMP atau di SMA nih Kak? Di SMK. Di Oh, SMK SMK. perpisahannya ya Iya, mas? SMK. Itu kita dulu persiapan itu setengah tahun. Oh. Dulu tahun 2024 ya. Tahun 2024 itu dari Januari itu udah persiapan. Agendanya di bulan Mei. Bulan Mei. Nah, di April pertengahan itu kan dulu kita tahu ya waktu itu Semarang kan memang bahkan Jawa Tengah itu nggak boleh mengadakan perpisahan wisuda gitu-gitu Oh ya kan. karena memungut Iya, biaya. betul. Benar. Nah, meskipun sebenarnya itu udah komunikasi sama teman-teman yang lain. Nah, ternyata di April, pertengahan April itu ada yang mengatasnamakan LSM, lapor ke Dinas Provinsi. Dinas provinsi Iya, langsung Dinas nih mas. Pendidikan Oh, Provinsi. Berarti persiapan Mas Umar waktu SMK itu seperti disanggah oleh LSM tersebut. Iya, betul. Baru SMK udah disanggah LSM ya mas? Sampai itu akhirnya dari Dinas Provinsi turun apa perintah ke Capdin 1. Waktu itu kan Semarang kan masih cabang Dinas 1 ya. Iya. Capdin 1 akhirnya turun ke kepala sekolah ke Waka ke aku. Kebetulan waktu itu aku jadi ketua panitia gitu kan. Dari situ akhirnya bingung nih. Dari sekolah udah meminta ini di stop, aja. batalin Oh. aja. Sedangkan akhirnya kita mikir kita itu untuk mewujudkan ini itu buat senang-senang banyak orang lah, buat banyak orang daripada kita memberatkan satu orang yang lapor itu akhirnya kita mikir lagi, wah ya udah kita kan udah tanggung jawab, kita sebagai panitia harus berani tanggung jawab, apa yang kita mulai ya itu kita yang selesaikan kan. Nah akhirnya dari situ kita cari lagi nih tempat TBRS di situ. TBRS kan dekat Wonderia tuh. Oh sebelahnya itu mas? Iya, sebelahnya. Taman Budaya Raden Raden Saleh. Saleh. Iya, Iya, betul. betul. Nah, di situ udah dapat. Hamin seminggu tuh dipanggil lagi sidang di sekolahan sama kepala sekolah bahkan sama dinas pendidikan. Mau gak mau ini harus batalin. Udah, padahal ini kita udah nyewa semua, rigging panggung dan lain-lain tempat udah semua nih. Terus oke, akhirnya kita ambil alih buat ke kepanitiaan orang tua.
kita bentuk kepanitiaan orang tua, mengatasnamakan ini adalah kegiatan yang mengadakan orang tua. Dari situ, oke, berjalan meskipun kita mengundang guru gak ada yang hadir karena udah didesak dari sekolahan. Sekolah ya. Iya, otomatis karena kan kalau ada dari guru yang ikut itu kalau ketahuan kan juga sekolah akan dimutasi juga kan. Iya. Nah, itu dan bahkan itu apalagi kan dulu SMK ku terkenal dengan yang tawuran gitu kan. Oh, aduh, jangan di-spill berarti Kak ini SMK-nya dari Gitu. mana ya, Nah, Kak? itu pun udah ada indikasi kayak wah nanti waktu hari H mau ada tawuran nih. Oh, gitu. Akhirnya kita eh, nyiapin dari pihak kepolisian juga. Bahkan ya secara nggak langsung di belakang layar pihak sekolah membantu terkait dengan kepolisian itu. Ya itu perjalanannya lumayan lama sih dan penuh menguras energi juga. Tapi sorry Mas, Gimana? ngomong soal tawuran dan kepolisian, emang Mas Umar dulu SMK-nya di mana sih Mas? Wih, Jangan dong. apa enggak nih? Mungkin spill aja nggak apa dong. Oh, nggak Kan apa-apa. contoh alumni yang menginspirasi Oh begitu, gitu. Mas. Ya. Kalau SMK dulu di SMK 5 Semarang. SMK 5 Semarang. Oh, Aduh. tapi sorry ya Mas itu yang gimana? terkenal sering ada ribut-ribut gitu ya Mas. Ya dulunya gitu kan. Meskipun udah enggak, tapi kan kadang stigma masyarakat kan masih wah SMK 5. Meskipun padahal sekarang udah enggak gitu. Oke, berarti Mas Umar di sini tuh mungkin sebagai alumni yang menginspirasi dan merubah stigma-stigma buruk perihal Iya, atau betul. tentang SMK 5 Negeri Semarang Iya, itu ya. benar-benar. Dan Kak Umar tuh juga membuktikan ya kalau misalnya SMK 5 tuh nggak semuanya orang kayak gitu gitu. Dan sekarang tuh nggak yang sesuai dengan apa yang dipikirkan masyarakat gitu ya kan. Iya, betul. Nah, oke. Tapi ini ya Mas, Mas Umar tuh waktu bikin acara itu perpisahan atau wisuda Mas atau jadi satu? Itu perpisahan. Perpisahan. Jadi ya secara nggak langsung ada pengalungan, tapi akhirnya pengalungan yang mengalungkan perwakilan dari orang tua masing-masing. Oh gitu berarti ya Karena Mas. kalau mengatasnamakan wisuda pun, wah udah nggak bisa, otomatis udah langsung dinotis sama dinas juga kan. Oh iya sih, benar. Iya. Bahkan sampai sekolah pun nggak support ya Mas. Nggak Iya. berani bahkan ya Mas. Iya udah nggak berani. Karena berani. takutnya nanti Masalah ya? dimutasi. Oh. Iya. Gitu ya. Oke. Tapi kalau Umar sendiri ini waktu jadi ketuplak itu Mas, berarti sudah sedari SMK tuh udah bisa ngatur orang banyak ya Mas, yang bahkan panitianya tuh nggak mungkin cuma 10 orang, lebih mungkin ya? Iya benar, lebih sih. Lebih, oke. Berarti tapi ngatur kayak gitu susah nggak sih Mas, ngatur orang-orang Iya. yang dimana kita tuh kan bisa dibilang dalam organisasi atau dalam mengatur orang itu kurang kurang pengalaman, apalagi kita itu masih SMK ya. Iya, Bahkan yang diatur OSIS doang atau sama bantuan siswa-siswa lain, teman-teman lain. Apalagi kalau perpisahan kan bantuan siswa yang lain juga kan, nggak bisa kita jalan sendiri gitu. Oke. Jadi Mas Umar ini udah bisa tim manajemen berarti ya Mas. Iya bisa Jadi itu dibilang pastinya karena konsisten ya Kak ya. Karena Iya, kan betul. kalau misalnya dari awal kita nggak konsisten juga pasti kan kalau udah dikirimin surat kayak gitu, surat cinta, ya pasti kita udah Takut gitu lah, ya. deg-degan Udah ya. takut Kalau ya. saya sendiri udah ya Allah. Udah tangan mau ya. telepon, kata. Benar. Iya, oke. Tapi Menarik, Mas. yang kita pengen tahu banget nih Mas. Mas Umar ini motivasi terbesar itu apa sih Mas dalam perjuangannya mungkin dari SMP sampai kuliah sekarang, dan biar Kak Umar tuh sehingga bisa semangat dan terus ada tujuannya gitu loh Mas. Itu motivasi terbesarnya apa Mas? Yang dorongan dari diri sendiri atau dari orang luar? lain gitu. Iya, ya. dari orang lain. Kalau dari dorongan sendiri itu dulu gimana ya? Karena bisa dibilang dulu aku orangnya tuh introvert. Oh, introvert? Iya, Itu introvert. introvert dari SMP, SMK atau SD, kuliah? Dari kecil. Dari kecil. Dari kecil. Oh. Dari kecil introvert Mas Umar. Oke, lanjut Mas, gimana? Ya, jadi ya emang dari dulu tuh introvert ya, bahkan waktu TK. Waktu TK tuh ada pembagian rapat. Biasanya kan kalau TK kan rapatnya kan masih tulis tangan tuh ya. Iya. Iya. Nah itu tuh di situ tertulis kalau Ananda Umar kurang bergaul, kurang bersosialisasi. Oh, gitu kan. Berarti dari guru di TK itu sudah memberitahu ke orang tua Mas Umar bahwa Mas Umar itu bisa dibilang introvert ya? Mas? Iya, gitu. Terus
waktu masuk ke SD di situ pun masih buat komunikasi ke orang lain pun agak canggung gitu loh. Takut ngomong apa salah gitu kan. Oke, berarti semuanya dipikirin kalau mau ngomong ya. Iya, Mas? betul. Berarti beda sama saya ya, Nggak Mas. asal ceplos gitu. Iya, asal ceplos gitu ya. Kira-kira. Tapi berarti tapi Mas Umar tuh berarti dorongan atau motivasi Mas Umar bisa ikut organisasi bahkan memimpin dan tim manajemen gitu. Berarti Mas Umar dorongannya itu udah ingin merubah dari yang awalnya Iya, introvert jadi betul. ekstrovert Mas ya, Mas. Ya, bisa bersosialisasi lah. Bisa bersosialisasi yang Iya. lebih baik dari sebelumnya ya, Mas. Iya, betul. Tapi SMP Mas Umar masih introvert gak itu? SMP udah mulai enggak. Mulai. Iya. Karena OSIS itu Iya, ya? masuk ke Karena OSIS. OSIS. Mau nggak mau harus ngobrol kan sama anggota-anggota juga gitu kan. Iya, benar-benar. Wah, pasti nggak gampang ya Kak itu untuk perubahan itu gitu. Iya. Nah, menurut Kak Umar tuh, kan Kak Umar tuh udah konsisten kayak gitu-gitu kan. Nah, apa sih hal penting atau kebiasaan yang harus dimiliki anak muda sekarang biar bisa berkembang gitu loh Kak maksudnya? Gitu. Oh, buat bisa berkembang ya. Ini kalau dari pengalaman aku sendiri yang tadi aku ceritain ya. Iya. Dari berkembang tuh kita ada dalam diri tuh kayak aku tuh pengen ada sesuatu yang istimewa yang apa ya? Yang mungkin di dulunya tuh aku nggak ada. Aku pengen ada sesuatu yang istimewa di aku. Bahkan kalau orang yang mungkin introvert ya, itu bisa jadi dibully kan. Iya, Gitu benar, kan. iya, Nah, iya. dari situ pun kayak aku pengen ada sesuatu biar gak dibully. Entah dari prestasi, entah dari apa. Nah, buat ngejalaninya pun motivasi dari aku yaitu gimana ada sesuatu yang dari aku tuh istimewa. Terus konsisten juga kan, Iya, konsisten. Terus ada satu hal yang dari orang tuaku selalu pesan. Jadilah laki-laki yang selalu peka terhadap suatu keadaan. Oke, kita itu mau- ditanam dari Ditanam. dari dini Dari- berarti ya, dari Mas? sini itu. Itu Iya. seperti kata-kata hari mungkin nanti bisa di-cut di TikTok ya. Apa tadi kata-kata Mas? Jadilah Sebagai orang- laki-laki, sebagai laki-laki. kita harus peka terhadap suatu keadaan. Oke, keren banget. Bisa Iya. tepuk tangan dulu nih Mas Umar, keren banget ini. Keren. Iya, 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 iya. Ini pesannya juga berguna untuk para penonton ya di sini. Iya, ya. kaula muda ini yang mendengarkan nih kata-katanya di-cut, kalian taruh di bio. Bisa banget itu. Bisa diulang. Jadi laki itu jadi seorang pria, jadilah seseorang yang peka terhadap situasi apapun. Asik. Betul. Tepuk tangan lagi Tepuk teman-teman. tangan. Keren, keren, Tapi keren. Kak, kakak tuh sebenarnya tuh ada kebiasaan yang harus kakak tanamin gitu nggak buat ngebantu kakak tuh bisa berproses gitu. Kebiasaan yang sepele-sepele gitu. Oh gitu. Kebiasaan hal kecil yang Kecil, ya iya. itu pertama dari tanggung jawab sih. Ya kayak tadi kita ketika kita udah mulai terjun sesuatu, kita nggak usah nak buat Jawa nih. Kalau bahasa Jawa nih ya, Iya. itu nggak usah wani-wani yen kue wedi. Oh. Nggak usah wedi yen nggak usah wedi-wedi yen kue wani. Oh, gitu kan. oh mungkin ini Mas itu kata-kata yang di TikTok saya pernah dengar tuh Mas. Saya pernah dengar. Itu nek wani ojo kewanen, Iya. nek wedi ojo keweden. Keweden. Oke. Jadi kita tuh kalau udah bahkan mungkin ya ada dari kita atau bahkan aku sendiri dulu pernah ngalami nih. Ketika mau maju entah lomba atau apa, entah maju buat hal kecil misal presentasi nih. Hal kecil presentasi. Kita tuh takut buat ngobrol, buat nyampein. Bahkan bisa jadi kita nggak menyampaikan secara presentasi gitu. Kita membaca gitu kan. Iya benar. Nah, Benar-benar. itu hal kecil yang bisa menjadi langkah kita buat percaya diri gitu loh. Buat public speaking juga, kita dengan presentasi kita menyampaikan. Terus juga selain dari tanggung jawab tadi ya, itu konsisten sama disiplin. Disiplin ya. Mungkin kadang kita ngelihat ada jam nih, kita organisasi jam 10 mulai, 10 apa tuh Mas? 10 pagi. 10 pagi. 10 pagi, Berarti oke bikin. kita mulai rapat. Kita mulai rapat. Tapi kadang kan molor. Iya, benar banget tuh Kak. Kadang kalau kita yang udah setiap hari, setiap selalu melaksanakan disiplin, kita kan resah kan. Bahkan akhirnya bisa jadi kebawa kan. Benar-benar. Benar. Itu kita dari organisasi juga kita bisa memanajemen waktu. Oke, kita udah ngelihat nih dari teman-teman waktunya itu biasanya kita mulai jam 10
bisa mulai jam setengah 11 atau jam berapa gitu kan. Oke, kita buat jam setengah 10, kita buat jam setengah 10, jam 10 kita udah mulai acara. Kadang orang-orang itu melihat di jam awalnya, Iya. itu baru perjalanan gitu Oh iya, kan. jam misal dimulai jam 10, dia OTW-nya. jam 10 OTW-nya berarti ya Mas? OTW. Oke, Gitu. oke. Mas, Itu- banyak berarti ya Mas teman-teman narasumber yang kayak gitu? Iya. Oh. Jadi itu kita ngelihat orang-orang dalam menyikapi waktu itu seperti apa ya. Kita menyesuaikan lah. Kita nggak bisa mengikuti ego juga kan. Bener, gitu. bener. Gitu Tapi sih. kalau biasanya kan kalau organisasi itu kan pasti sering banget rapat-rapat kita Iya. ya kan. Nah, saya tuh ngelihat tuh ada beberapa rapat-rapat tuh yang sering banget molor nih. Terutama kan kayak di acara-acara struktural gitu. Itu gimana sih cara Kak Umar untuk manage-nya biar teman-teman itu tuh bisa ngerti gitu loh sama waktu, biar nggak molor-molor tuh gimana tuh? Biar gak molor ya, kita pertama tuh udah buat rundown kan. Meskipun kadang agak molor. Rundown, ya, Iya pasti kan. selalu. Nah, rundown udah terbentuk. Acara tadi kan kita buat agak dimajukan kan untuk waktu kan. Benar-benar. Meskipun mulainya tetap sama. Nah, kalau molor kita nggak bisa apa ya? Karena itu kan waktu dan kondisi ya. Kita nggak bisa memaksa. Oke, jam sekian harus selesai. Sedangkan pembahasan itu belum selesai. Iya, Nah, benar. kita tetap mentoleransi buat teman-teman yang kayak udah ada agenda buat kegiatan berikutnya. Kita nggak masalah untuk nanti informasi kita sampaikan berikutnya. Yang penting kita berkomitmen untuk kegiatan ini, tugas ini dilaksanakan dan tanggung jawab buat masing-masing. Bener. Gitu. Berarti kayak gitu cocok banget diterapin ke teman-teman di sini yang mungkin masih molor-molor ya kalau rapat ya. Nah, ini Siapa ini? karena tuh ini tuh adalah apa ya? Kebiasaan yang gak baik loh Ya, Kak, ini. sebenarnya Iya, betul. kebiasaan kecil yang impactnya tuh gede. Iya, bener banget. Apalagi terutama buat orang-orang yang disiplin gitu ya. Pasti Iya. kan Iya. kayak nyebelin ya Ya kan? kurang menghargai waktu mungkin ya Mas Benar Mas Umar ya. banget. Dan bisa terbawa sampai nanti di dunia pekerjaan juga itu. Waduh, Oh iya, ini waduh. pasti Jangan sampai sih. Jangan sampai. Kita kerja jam 9 to 5, kita berangkatnya tuh 10 ya, jam 10 ya. Jangan sampai ya Mas Umar. itu langsung SP Kak. SP langsung dipecah, langsung dipecah. Bisa, iya. Oke. Tapi Kak Umar sendiri tuh dilihat dari video profil tadi ya, pernah jadi speaker atau public speaker di beberapa kegiatan yang Mas Umar jalani. Iya. Entah dari organisasi atau dari kampus gitu Mas. Tapi Mas Umar ini keren banget sih bisa ngasih ilmu banyak ilmu ke teman-teman yang pendengar-pendengar Mas Umar atau dia saat di acaranya. Tapi Mas Umar, menurut Mas Umar nih, untuk teman-teman lagi-lagi kaula muda ya Mas, kaula muda teman-teman kita ini, seberapa penting sih public speaking itu Mas untuk anak muda Mas? Oke. Menarik ya. Iya. Jadi public speaking tuh sangat menarik sekali karena dimana kita mau menyampaikan kayak presentasi, otomatis kita kan menyampaikan ya dengan public speaking kan. Nah, di situ pun aku mulai public speaking itu dulu waktu SD. Secara nggak langsung dorongan dari kondisi. Kondisinya apa tuh Kak? Jadi itu guru saya nunjuk aku buat ikut lomba pidato bahasa Indonesia. Weh, keren banget ya, pidato SD ya itu padahal. Pidato SD. Dan itu pun pertama kali buat ngobrol secara apalagi dipakai mic itu di depan banyak Di depan orang. umum ya? Iya, di depan umum. Dan itu pun waktu aku menyampaikan angka 1, 2 gitu, itu pun sambil dredeg di sini. Soalnya waktu SD itu masih introvert ya Mas? Iya. Terus udah tuh, dari situ aku mulai belajar. Ternyata tuh public speaking impact-nya sangat bermanfaat sekali. Bahkan di dunia yang sekarang aku kerja juga, itu pun buat narik klien itu sangat bermanfaat sekali. Oh gitu. Bagaimana apa ya? Kita menyampaikan secara apa ya? Kalau bahas menghasut tuh terlalu kasar ya. Iya. Orang klien tuh terbuai dengan Ya gimana caranya klien Iya. kita tuh bisa percaya kepada kita iya, ya, Mas? percaya kepada kita gitu loh. oke. Tapi Dengan cara ngomong-ngomong- kita menyampaikan gitu. Oke, tapi ngomong-ngomong soal kerjaan nih Mas, emang Mas Umar masih kuliah nih di UNS, Universitas 11 Maret Solo, Surakarta maaf. Iya. Mas Umar udah kerja ternyata Mas? Sambi sih. Di samping Nyambi. apa kalau Iya. boleh tahu tuh Mas, kalau boleh di spill ke kaula muda teman-teman nih, udah kerja apa Mas, sebagai Kalau apa gitu? itu sebagai jadi konveksi sih, kerja di Konveksi. konveksi. Untuk di Solo tuh jadi manajer cabang. Manajer Gitu. cabang, Mas Umar Waduh, masih kuliah keren udah banget. jadi manajer. Masih kuliah. Kalau kita ngapain Azaki?
Kalau kita mungkin habis talk show ini kita mau makan dulu ya. Nggak ada yang ngurusin kayak Iya, gitu. makan. Habis makan apa? Tidur. ya? Tidur itu, Mas. Tapi Mas Umar nih bisa megang apa namanya? Konveksi ya? Namanya apa kalau betul, Mas? Arah konveksi. Arah konveksi. Iya. Oh, ada. Di Tembalang juga ada tuh, Mas, arah konveksi. Iya, itu pakainya itu. Oh iya. Dari situ, cabangnya yang di Solo. Oh, cabang di Solo, itu pusatnya. Pusatnya yang di Tembalang. Iya, betul. Oke. Tapi Mas ngomong soal kerjaan, Mas. Kan Mas Umar masih kuliah teknik ya, Mas? Ya, masuknya keguruan sih. Keguruan, tapi kan fakultasnya. rumpunnya teknik Iya, informatika. betul. Iya. Pasti laprak ada dong. Ada, selalu itu. Nah, itu Mas Umar itu bagi waktu antara di mana Mas Umar tadi bilang kalau apa menghasut klien itu berarti kan Mas Umar terjun langsung dan otomatis keluar bertemu dengan klien-klien untuk Iya. ibaratnya jemput ini apa namanya? Jemput bola. Jemput bola. Itu saya kurang paham soal itu, Mas. Belum kerja soalnya. Nah, Mas Umar bagi waktunya gimana itu, Mas? Kita kebetulan kalau dari aku ya, itu untuk kuliah itu kan hari Senin sampai Kamis. Jadi dipadetin di hari itu. Hari Oke. Jumatnya kan kosong. Nah, untuk kebutuhan laprak-laprak, aku bisa hari itu malamnya dikerjain langsung. Terus atau enggak di hari Jumat kan kosong. Iya. Aku buat di hari Jumat. Apalagi kalau kerja kelompok gitu ya. Iya. Nah, terus hari Sabtu Minggu itu dijadwalin buat ketemu klien gitu sih. Jadi bagaimana kita untuk memanage waktu Manage itu loh. waktunya Iya. ya, Kak. Wow, Gitu. keren banget sih. Tapi emang manage waktu itu nggak gampang loh, Kak, sebenarnya. Pasti. Itu butuh sesuatu konsisten juga karena Iya, tuh betul. apalagi kalau kita jadwalnya padat, kita udah kuliah, habis itu kerja tuh pasti kayak capek banget gitu. Iya, belum laporan Iya, gitu ya, belum Mas. ngerjain tugas lagi gitu. Nah, mungkin boleh deh Kak dikasih tips-tipsnya gitu gimana caranya biar kita tuh pede gitu public speaking-nya gitu loh. Gimana Kak? Nah, public speaking dan juga membagi waktu, Mas. Benar. Itu saya penasaran. Benar. Mungkin yang public Benar, speaking benar. boleh dibahas dulu, Mas. Tips biar percaya diri di depan umum mungkin kalau ngobrol gitu. Oke. Ini dari aku sendiri ya. Iya, tips dari Mas Umar sendiri. Untuk yang pertama dari public speaking. Dari public speaking tuh kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Kita berani untuk mencoba berbicara dengan orang lain. Meskipun misal nih kita ke Indomaret nih ya. Kita ke Indomaret terus ketemu sama orang random. Iya. Kita ngobrol basa-basi aja. Asli mana Mas? Gitu. Oke, berarti kalau misal Iya. kita kayak ketemu di jalan itu kita kayak itu Basa-basi lah, basa-basi. Iya, basa-basi. Itu biar bisa kita hitungannya melatih percaya diri ya, Mas. Iya. Iya. Oh, dari public speaking juga sih karena berkomunikasi juga kan. Iya, Nah, benar. terus kita dengan presentasi. Kita kadang kalau presentasi apalagi kelompok ya. Apalagi kelompok kan kadang kayak ya, cara bahasa Jawanya tuh ijer-ijeran. Wes, kowe wae, kowe wae. Iya, benar. Dari situ kita harus percaya diri untuk berani berpublic speaking. Aku wae. Oke. Jadi nyampein lah public speaking dari situ. Terus juga kalau mau ngobrol di depan umum juga nih. Kan awal kadang grogi nih. Iya. Grogi. Kita bisa minum dulu, atur napas, tarik napas. Iya. Nenangin diri dulu. Tarik napas, hembuskan. Mungkin saya boleh coba nih. Iya. Kayak sedikit dredeg nih Mas. Kayak oh, ya udah Pak, ngefek banget Mas Umar. Keren. Tipsnya langsung saya cobain ini. Terus juga masih dredeg nih. Kadang kita ngerelaksasinya dengan kayak hitung santai kayak 1 2 3 4 1 2 3 4 gitu. Oke, berarti cara nenangin diri untuk percaya diri waktu speaker ya itu ya. Iya, terus 1 2 3 4. iya, terus sama itu juga kadang kan kita pelafalannya kan belibet. Kita Iya. kita banyak kosakata, perbanyak kosakata dari pelafalan yang kita agak susah penyampaian. Terus juga kayak atur dari mulut sih A I U E O gitu kan. Biar artikulasinya jelas gitu ya Mas Iya, latihannya oh, diuji ya. benar-benar. Waduh, Oke. keren Terus banget ya. iya, kalau yang tadi percaya diri ya. Iya. Percaya diri itu aku mengalami dulu kan Instagram kan sering ya kosong blog ya. Kosong blog nggak ada profil bahkan Iya, nggak iya. ada apa itu kayak Intel apa-apa gitu lah. Itu. Itu dulu aku pernah ikut pelatihan waktu itu di Solo 3 kan. Pelatihan apa itu Mas? Gua bilang? Pelatihan kayak buat ningkatin percaya diri juga kan. Oh, percaya diri juga ya. Iya. Itu sebenarnya dari ke media sosial. Secara gak langsung itu percaya diri di media sosial juga kan. Nah, di situ kita dituntut kayak ayolah
Instagram apa post. Paling nggak minimal ada 1 postingan, kasih profil. Oke, yang penting jangan malu-malu ya Mas. Iya. Oke. Kita nggak perlu gimana? Jadi itu ibaratnya kayak personal branding gitu Iya, ya betul, Kak? betul. Ya. Betul Kak Aural. Nah, jadi dari situ tuh kita bisa tahu juga, terus akhirnya kita tahu lah manfaatnya. Dari kita ngeposting di Instagram, entah feeds atau bahkan story ya. Orang kalau bilang kan narsis, enggak sih. Enggak. Kita mengekspos kegiatan kita itu biar tahu juga kita udah ngejalanin apa. Orang-orang pun ya itu manfaatnya media sosial juga kan. Iya sih benar-benar benar. Tapi Nah. kalau saya kayak gitu, biar kalau dibilangin alay, alasan saya satu Mas, pakai Apa? bahasa Jawa. Men ketok urip. Mas ya Mas. Boleh. Karena dari apa media sosial bahkan sekarang kan juga LinkedIn, orang-orang mau ngerekrut pekerjaan pun kadang nggak cuma dilihat dari LinkedIn, Instagramnya juga. Oh Ini iya. perjalanannya apa? Oh, waktu di Iya, interview gitu ya. Iya gitu. Jadi dilihatlah backgroundnya itu salah satunya dari media sosial juga gitu. Iya benar-benar. Nah itu kan sudah kakak jalanin tuh udah mulai dari organisasi, kepemimpinan, sampai jadi speaker ya kak. Nah itu tuh menurut Kak Umar sendiri yang personal brandingnya tuh sudah terbentuk ya? Menurut Kak Seorang Umar, pemimpin. seorang pemimpin Itu bener loh. kan? Sudah brandingnya tuh udah gitu. Oh, keren Umar siapa banget. sih yang nggak tahu Umar Iya. Adi? Sang Ya kan? pemimpin dari Solo itu ya. Iya. Dari Sedayu. Dari Genuk. Dari Genuk. Tapi yang nggak banjir ya. Ya, oke, Iya, boleh. banjir, ya. Nah menurut Kak Umar sendiri tuh apa sih yang dimaksud sama personal branding gitu? Untuk personal branding itu kita membranding diri kita gitu loh. Terutama di media sosial kayak ini ciri khas kita. Kita punya ciri khas tersendiri. Entah dari background kepemimpinan, entah dari kayak MC, sering isi MC atau mungkin dari keahlian-keahlian khusus. Jadi kita membranding diri kita dengan hal itu gitu loh. Oh, biar punya gimana? keahlian kita gitu. Yang mana biar apa orang-orang tahu kita itu identiknya dengan apa gitu ya. Iya, betul. Ingin dikenal sebagai apa gitu. Iya bener. Kan siapa tahu nih kayak orang kenalan terus iseng cek Instagram. Wih ini ternyata Pinter ini nih. pinter gitu. dari broadcasting nih. Wih. Wah bisa nih nanti kalau kebetulan misal nih orang tersebut tuh punya agensi entah event organizer atau apa gitu kan. Iya. Wah bisa nih rekrut entah dari MC. Kan bisa juga itu. Iya, Itu iya. menjadi sebuah poin sangat plus sekali sih. Oke, berarti menurut Mas Umar itu personal branding itu gimana caranya biar orang-orang tuh tahu dan kita ingin dikenal sebagai apa dan Iya, dikenal sebagai seseorang yang bagaimana gitu ya Iya Mas. betul. Oke. Dan apalagi sekarang eranya udah digital ya kak ya. Jadi Digital. makanya harus bisa. Semoga ya dari cerita Kak Umar ini tuh teman-teman tuh bisa semakin mengenal dan ngerti gitu loh, aware sama Iya. personal branding gitu ya. Iya benar-benar. Apalagi personal branding di anak muda sekarang itu lebih sering aktif di second account daripada di main accountnya, first accountnya gitu loh Mas. Iya. Kayak teman-teman saya tuh ada yang firstnya apa Bu? Di first accountnya itu follower 0 terus nggak ada foto profilnya tapi di private itu personal brandingnya nggak ada berarti ya Mas? Ya itu menutup diri gitu. Menutup diri, tertutup orangnya ya Mas. Tertutup Iya, orangnya. iya benar. Nah yang pasti kan dari perbincangan kita hari ini itu yang pasti kita bisa belajar lah kalau misalnya kita tuh harus lebih aktif, lebih konsisten juga Iya, dan betul. juga bisa membangun Disiplin personal- juga itu, disiplin disiplin. juga benar, Sangat time bermanfaat. manajemennya juga harus Benar. bagus ya kak ya, benar ya kak. Iya. Dan mencoba hal baru itu penting juga ya kak, Iya. karena itu bisa menambah pengalaman kita juga. Benar, gitu benar, ya. benar, benar. Dan pengalaman-pengalaman bisa dimasukkan di mana Mas? Di portofolio. Portofolio dan juga di LinkedIn ya Mas. Link Iya, ya, benar, ya. benar, Nanti benar. kalau misalnya kita Bisa connect lah nanti kita Connect, Mas. connect, Connect kan connect, dia ya. Mas. Bisa. Dan nggak kalah dan yang nggak kalah penting itu kemampuan komunikasi dan leadership yang diperlihatkan dari Mas Umar itu merupakan kunci utama untuk membuka peluang di masa depan di mana Iya, kita benar. bisa yang Mas Umar bilang tadi kalau kebiasaan kita sedari dini itu bisa mengefek ke dan mempengaruhi saat kita kerja besok Iya, kelak. betul. Benar. Oke, dan semoga apapun yang sudah dibagikan hari ini oleh Kak Umar, semoga bisa menjadi inspirasi dan motivasi nih buat teman-teman di luar sana. Benar banget Mbak Aurel.
Mungkin terima kasih ya Kak Umar sudah sharing dan Terima kasih meluangkan banyak waktu datang untuk ngobrol Jauh-jauh ya, dari Solo. dari Solo Solo. langsung ke Semarang untuk ngobrol Bener sama banget. kita di sini ya. Benar banget. Dan berbagi cerita dan dari berbagai pengalaman bisa dibilang Mas Umar sudah lumayan banyak makan garam ya Mas Umar ya. Ya, garam-garam sama gula juga sih. Oh garam dan madu kalau itu Mas. Bener. Dan buat teman-teman yang sudah menyaksikan, jangan pernah buat takut mulai sesuatu karena kalau kalian nggak berubah dari sekarang tuh mau kapan lagi gitu ya Iya, Kak. betul. Ini Kak Umar tuh masih untung karena dia berubahnya dari SD nih. Jadi Iya. sekarang sudah menjadi pribadi yang sangat keren Ya gitu. dan improve. Benar banget. Apalagi teman-teman yang ingin berubah, berkembang lebih baik, mungkin Mas Umar bisa dikatakan mulai dari sekarang ya. Dari sekarang. Iya. Kalau mau kapan, mau nanti atau kapan, ya sekarang ya. Kapan Iya. lagi gitu loh. Benar. Mungkin itu obrolan kita di Sandaran Opini episode bersama Mas Umar, seorang pemimpin bisa dibilang ya Mas Umar ya, personal branding ya Mas Personal Umar. branding, ya, keren. Sampai jumpa di Sandaran Opini berikutnya. Mungkin Mas Umar bisa bilang ke kamera ya, tagline kita Sandaran Opini, sandarkan ego, suarakan opini. Oke. Sampai jumpa di lain waktu. Sandaran Opini, sandarkan ego, suarakan opini. Saya Aurel. Dan saya Ajaki. Terima kasih.